Selamat pagi, selamat datang di ibadah Minggu Pentakosta 31 Mei 2020 di Gereja Kristen Jawa Sukoharjo. Hari ini, gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai kehidupan umatnya. Karena penyertaan Roh kita kuat menjalani kehidupan. Karena Roh Kudus pulalah kita memiliki pengharapan baik di bumi maupun di surga. Selamat merayakan Pentakosta. Mari kita berdiri dan menyanyikan Kidung Suplemen 181 bait 1 dan 3. Turunlah seperti zaman dahulu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita awali pada saat ini dengan bersama-sama mengaku di dalam hati kita demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Salam sejahtera Tuhan beserta saudara. Kita menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Aliran itu memenuhi kehidupan setiap orang yang membukakan hati bagi karyanya. Terbukanya hati menerima karya Roh adalah wujud respon terhadap sabda Tuhan Yesus yang menjanjikan Roh Kudus. Mari kita menghayati karyanya untuk mengalami pemulihan setiap hari dan semakin dewasa di dalam Kristus dengan nyanyikanlah kidung baru nomor 104 bait 1 dan 4. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Ku irang karena Yesus yang memberi. Hangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh. Darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang. Muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus saja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku.
Yesus saja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakui dosa-dosa kita di dalam doa kita. Mari kita bersama berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, berikanlah kesegaran bagi kami yang haus karena berjalan di gurun kehidupan. Berikanlah kekuatan bagi jiwa kami yang telah lelah dan lemah. Berikanlah kemampuan kepada kami agar bijaksana dalam menata kehidupan. Datanglah ya Roh Kudus, bangkitkan kami, gerakan kami dan dukunglah kami menapaki perjalanan iman kami. Ampunilah kami, manusia yang berdosa ini, dan layakkanlah kami mengalami karya-Mu, ya Roh Kudus. Dipersilahkan Bapak Ibu Saudara untuk berdoa secara pribadi. Mari kita kembali berdoa. Ya Tuhan, kami mohon pengampunan dengan penuh kerendahan hati, kiranya Tuhan yang akan menolong kami untuk memasuki kehidupan yang baru. Ampuni kami ya Tuhan, untuk menjadi manusia yang lebih berkenan dan lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah juru selamat kami yang sejati, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama menyesali dosa-dosa kita dengan kita memujikan PKJ 43 bait 1 sampai dengan yang keempat. Di dalam Tuhan saudara diampuni. Marilah kita yang hidup pada saat ini mengingat firman Tuhan sebagai penguatan dengan pengampunan dari Tuhan melalui firman-Nya yang demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyanyikan kesanggupan kita, kita mewujudkan kesanggupan kita dengan memujikan Kidung Jemaat 381 bait 1, 6, 7 dan 10.
Yang Maha Kasih, yaitu Allah, Allah pengasih bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Sabda dan Roh-Nya penuh anugerah. Sabda dan Roh-Nya memudahku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Sabda kasih-Nya penawar haus. Sabda kasih-Nya air hidupku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Hati dan jiwa bersukacita, hati dan jiwa sejahtera. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Mari Bapak Ibu, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pada saat ini kami kembali datang kepada Tuhan, mensyukuri dan juga berterima kasih kepada Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan, yaitu saat ini Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Maka kiranya Tuhan yang akan memampukan kami untuk mengerti, juga memampukan kami untuk dapat melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, bolehlah Tuhan yang akan memberkatinya dalam segala keadaannya. Demikian pula hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman Tuhan yang akan memperlengkapi. Pada saat ini ya Tuhan, kiranya Tuhan yang akan berkarya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bersama-sama membaca Alkitab yang pada saat ini diambil dari Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39 yang beginilah firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikian pembacaan kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita merayakan hari turunnya Roh Kudus melalui peristiwa Pentakosta pada tanggal 31 Mei 2020 saat ini. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema menerima aliran hidup dari Roh. Menerima aliran hidup dari Roh. Yang tadi bacaannya diambil dari Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kita merenungkan saat ini, yaitu hari turunnya Roh Kudus atau Pentakosta, kita kembali diingatkan ternyata yang namanya menjadi orang Kristen, orang percaya, yaitu seperti Bapak Ibu Saudara dan saya, ternyata tidak hanya cukup dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Begitu pula juga tidak hanya terbatas pada beribadah ke gereja atau kemudian hanya terlibat di dalam pelayanan di gereja. Tapi ternyata di dalam kita menghayati bahwa kita itu adalah orang Kristen atau orang-orang yang menjadi para murid Tuhan Yesus Kristus, ternyata kita harus juga menyediakan diri untuk apa? Untuk bersedia hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa? Ya kalau kehidupan kita tidak bersedia dipimpin oleh Roh Kudus, kemudian kehidupan kita itu hanya mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri, dapat dipastikan semuanya akan gagal. Karena kita hanyalah manusia. Kita hanyalah manusia yang hanya mampu berusaha secara manusiawi, yang tentunya di dalam diri manusia itu penuh dengan keterbatasan. Maka dalam hal ini kita sangat penting sekali bagi kita untuk apa? Untuk memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya apa? Artinya adalah dengan sadar kita menundukkan diri kepada kehendak Tuhan. Nah, perenungan saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan adalah berbicara mengenai apa? Mengenai Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada para murid, kepada orang-orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Begitu pula dengan kita. Dan pada saat ini juga kita kembali diingatkan, disegarkan kembali melalui bacaan kita dari Yohanes 7 ayat 37 sampai 39, di mana dalam bacaan itu memulainya atau isi dari bacaan itu adalah tentang panggilan Yesus kepada para murid dan berkat atas panggilan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada Injil Yohanes pasal 7 ini menceritakan bahwa Tuhan Yesus bersama murid-muridnya dan saudara-saudaranya, mereka mengikuti perayaan Hari Raya Pondok Daun. Dan tentu banyak orang yang sudah tahu tentang Yesus kemudian mencari-cari dia, kira-kira Tuhan Yesus akan hadir tidak ya di dalam perayaan itu, karena memang banyak orang yang mencari dia. Walaupun kemudian di dalam bacaan kita dalam pasal 7 ayatnya yang ke-14, Tuhan Yesus kemudian masuk ke bait Allah lalu mengajar di sana. Yang kemudian di sana banyak orang tahu, banyak orang yang kagum, heran akan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun ternyata dalam kisahnya juga ternyata banyak juga orang yang tidak menyukai adanya Tuhan Yesus Kristus dan bahkan berusaha untuk menangkap Yesus. Tapi di dalam ayatnya yang ke-30 ternyata tidak ada seorang pun yang dapat menyentuh dia. Dalam pasal 7 dikatakan demikian. Dan kemudian di dalam bacaan kita secara khusus pasal 7 ayat 37 sampai 39 dikatakan pada hari terakhir perayaan tersebut Tuhan Yesus berdiri dan berseru. Apa yang disampaikan? Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ini adalah sebuah tawaran kepada orang-orang yang hadir pada waktu itu untuk percaya kepada Yesus.
Dan ternyata ada jaminan juga, jaminan bagi orang-orang yang percaya kepadanya adalah apa? Di dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan tentu itu sebuah menjadi berkat yang luar biasa. Dan di sana kepada orang-orang yang menerima atau percaya kepada Tuhan Yesus apa? Akan menerima roh yang hidup, yang memberikan kehidupan. Coba kita lihat lebih dalam lagi. Dalam ayat 37 bagian A, di situ ada frase pada hari terakhir. Ini merupakan penjelasan atau kelanjutan dari apa yang mendahului kisah tersebut. Tentang apa? Tentang permulaan perayaan atau pesta di dalam ayatnya yang ke-10, dan juga pertengahan perayaan dan pertengahan pesta dalam ayat yang ke-14. Kita tidak perlu berdebat apakah itu hari terakhir itu hari yang ke-7 atau hari yang ke-8. Walaupun memang kalau dilihat dari tradisi, sebenarnya hari yang ke-7 itu lebih cocok. Karena kalau melihat konteks pada waktu itu, apa yang menjadi latar belakang perkataan Yesus tentang air, itu adalah berbicara tentang air pembasuhan yang merupakan penutup perayaan itu, yang dilaksanakan pada hari yang ke-7. Dilaksanakan pada hari yang ke-7. Jadi Tuhan Yesus berbicara tentang air itu yang memang ada sebuah ritual tentang air pembasuhan yang dilaksanakan pada hari terakhir. Tapi yang dilaksanakan itu hanya air ritual. Kemudian dalam ayat 38 dikatakan di sana, barang siapa percaya kepada Yesus, barang siapa percaya kepada Yesus akan menjadi sumber hidup bagi orang lain. Apa yang disampaikan di sana? Yaitu tentang roh yang dijelaskan pada ayat 39. Yohanes mengatakan bahwa roh diberikan kepada orang yang beriman, kepada orang yang kemudian diutus Yesus. Yang kemudian orang-orang yang beriman itu diutus Yesus, seperti Yesus diutus oleh Sang Bapa. Perlu kita pahami dulu, dalam hal ini minum ternyata menjadi sebuah berkat yang luar biasa. Dan mereka yang minum akan menjadi saluran bagi mengalirnya kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, air hidup dapat kita maknai sebagai air yang mengalir sebenarnya. Tapi dalam hal ini juga ternyata dapat dimaknai lebih dalam tentang apa? Tentang air yang memberikan kehidupan. Di mana kehidupan itu muncul dari mana? Dari dalam lubuk hati yang terdalam, dituliskan di sana, yang artinya adalah memang hatinya itu yang mengontrol emosinya. Dan memang dalam pengertian orang-orang Ibrani pada waktu itu, yang namanya hati itu menjadi sebuah pusat tubuh, dimana ketika hatinya buruk, ya akibat dari hatinya itu adalah perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi di situ disinggung tentang hati. Jadi kalau hatinya saja sudah berprasangka buruk, berpikiran buruk, sudah berperasaan buruk, maka yang ditindakkan, yang dilakukan itu adalah hal-hal yang buruk. Itu kalau menurut orang-orang Ibrani pada waktu itu. Lalu kemudian apa yang disinggung Tuhan Yesus Kristus tentang air, sebenarnya mengingatkan kita tentang kisah yang tertulis dalam Yohanes pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Dan memang itu juga mengingatkan kepada kita tentang kebiasaan agama-agama kuno yang menggunakan air sebagai lambang. Seperti misal, orang pasti haus akan air. Orang pasti haus akan air. Dan tentu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu menjadi sebuah jawaban dari segala kebutuhan yang diharapkan oleh setiap umat manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal ini air juga ternyata menjadi simbol dalam perjanjian lama untuk apa? Untuk sebuah tanda atau simbol pembersihan dan keselamatan.
Dan ternyata dalam hal itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, air yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu ingin melawan sebuah air ritual di mana dilakukan tapi tidak ada dasar di dalam hatinya. Maka kita perlu melihat di dalam diri kita tentang hal ini. Kehidupan yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita lakukan, apa yang kita lakukan, sudahkah kita dasari dengan apa? Dengan kasih yang benar-benar kita hayati, ataukah itu hanya untuk apa? Hanya untuk dilihat agar terlihat baik saja. Berikutnya di dalam ayat 38 berbicara mengenai orang yang menerima Tuhan Yesus Kristus itu akan menjadi sarana untuk mengalirkan air hidup itu bagi orang lain. Tadi di bagian sebelumnya orang diundang untuk datang dan minum. Itu perlu kita pahami bahwa ternyata orang yang datang kepada Tuhan yang kemudian mendapat minum, orang yang mendapat minum itu adalah orang-orang yang tidak hanya mendapatkan sekali minum, tapi orang yang datang kepada Tuhan kemudian minum adalah orang yang selalu dipuaskan kebutuhannya, dipenuhi kebutuhannya dengan apa? Dengan sumber air yang tidak pernah habisnya. Ini perlu kita dasari dulu dengan ini. Jadi ketika kita diundang untuk datang kepada Tuhan kemudian minum, itu dengan pengertian bahwa kita itu diundang kepada sumber air yang tidak pernah habisnya. Makanya sebenarnya ketika undangan itu datang kepada kita, yaitu percaya kepada Tuhan dan kemudian minum, itu adalah sebuah tanda atau sebuah pemberitahuan dari Tuhan bahwa segala kebutuhan, segala hasrat yang ada di dalam diri manusia itu akan terpuaskan atau terpenuhi. Maka untuk apakah kita kemudian mencari kepuasan yang lain jika kita telah dipuaskan oleh Tuhan, baik itu dari segi jasmani kita ataupun rohani kita. Ya, kemudian ya di dalam bagian berikutnya dalam ayat 38 yaitu tentang mengalirkan air hidup bagi orang lain. Kita perlu ingat, tadi saya sampaikan bahwa ketika kita datang kemudian minum, kita telah dipuaskan, dipenuhi. Lalu bagaimana kita bersikap kemudian? Akankah kita kemudian akan menahan atau kemudian memberhentikan berkat Tuhan yang sudah diberikan? Ataukah kita kemudian akan menjadi sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk memuaskan orang lain juga, memenuhi kebutuhan orang lain juga, sehingga orang-orang lain itu juga merasakan berkat yang dari Tuhan. Saya sampaikan sebenarnya apa yang dikatakan di sini tentang mengalirkan kasih ini, mengalirkan air kehidupan ini, itu adalah wujud atau tanda anak-anak Tuhan yang mengenal Kristus, tanda anak-anak Tuhan yang memang hidup seperti tadi di depan saya sampaikan, hidup bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi tidak dengan kehendaknya sendiri. Dan tadi lambang yang tentang lambang air yang tadi disampaikan pada bagian awal kemudian diperjelas dalam ayat 39. Yang dimaksudkan adalah roh yang diterima mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, sebab Yesus belum dimuliakan. Ini adalah penjelasan bahwa yang dilambangkan dengan air itu adalah roh. Kenapa dilambangkan dengan air? Itu sebenarnya berbicara tentang sifat atau cara bertindak Roh Kudus, di mana cara bertindak Roh Kudus itu adalah mengalir dari sang sumber sendiri yaitu Tuhan, mengalir kepada orang-orang percaya, dari orang-orang percaya dialirkan kembali kepada orang-orang yang lain, orang-orang di sekitarnya. Tapi itu didasari dulu dengan apa? Dengan pengalaman yang utuh dengan Tuhan, pengalaman kepercayaan yang utuh dengan Tuhan. Karena di sana dikatakan sebab roh itu belum datang, sebab Yesus belum dimuliakan. Ternyata percaya kepada Tuhan Yesus bukan hanya percaya tentang kebangkitannya, bukan percaya pada kisahnya, tapi percaya kepada apa? Pada kematiannya, pada kebangkitannya, pada kenaikannya dia surga, dan pada saat dia dimuliakan. Dan memang kepercayaan ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan adalah kepercayaan yang utuh,
yaitu keyakinan akan janji Tuhan. Tentang apa? Hadirnya seorang penolong yang lain kelak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini, hari ini, dan melalui firman ini kita diingatkan bahwa kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, adalah orang-orang yang diberikan Roh Kudus. Apakah kita menyadari kalau kita itu sudah diberikan Roh Kudus oleh Tuhan? Sadar napa mboten? Kira-kira kita sadar tidak kalau kita itu sebenarnya sudah diberikan oleh Roh Kudus? Dengan apa? Dengan kita diundang untuk datang kepadanya. Setelah datang kepadanya, kita diundang juga untuk apa? Untuk minum. Yang tadi saya sampaikan sebagai gambaran pemuasan kebutuhan manusia, baik itu secara jasmani maupun rohani. Ketika kita sadar, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita itu sudah dipenuhi kebutuhannya oleh Tuhan, maka kita juga harus sadar bahwa berkat berikutnya adalah kita dialiri aliran air hidup. Nah, ini perlu ditekankan di dalam diri kita. Kita itu mengalirkan aliran air hidup. Kita itu bukan sumber air hidup, tapi kita, orang percaya itu mengalirkan aliran air hidup. Artinya apa? Ya kita dipakai oleh Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk mengalirkan setiap kebaikan-kebaikan dari Tuhan kepada orang lain. Kita sudah sadar belum dengan itu? Ataukah kita hanya menganggap yang penting saya beribadah, yang penting saya percaya kepada Tuhan cukup? Tidak. Tapi ternyata kita harus bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti tadi saya sampaikan bahwa air merupakan lambang tindakan dari Roh Kudus yang mengalir dari sang sumber sendiri, dari Tuhan mengalir kepada kita, dan juga kita alirkan kepada orang-orang di sekitar kita. Tapi dalam hal ini kita perlu mengakui kelemahan kita. Seperti di dalam Matius 26 ayat 41 dikatakan, roh memang penurut tetapi daging lemah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ternyata kita itu sering sekali manusia itu memberontak untuk dipimpin oleh Roh Kudus dan hanya ingin melaksanakan kehidupannya sesuai dengan kehendak kita sendiri. Lalu bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Kita adalah orang-orang yang mengaku sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan yang telah menerima Roh Kudus. Lalu masihkah kita hidup di dalam pimpinan roh itu? Yaitu hidup di dalam setiap kehendak Tuhan? Atau kita masih tawar-menawar dengan Tuhan? Misalnya saja dalam hal ibadah. Dalam hal ibadah, saya tidak bisa beribadah hari ini, tidak apa-apalah beribadah minggu depan, kan masih ada minggu depan. Kita sering melakukan itu. Dan itu saya katakan berarti kita belum dipimpin oleh roh. Karena apa? Karena kita masih berfokus pada diri kita sendiri, bukan berfokus pada kehendak Tuhan yang terjadi di dalam diri kita. Nah, saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita diingatkan kembali bahwa kita telah diberikan kekuatan oleh Roh Kudus. Jadi mari kita pertahankan kekuatan itu, kita pertahankan Roh Kudus di dalam diri kita dengan terus menjalin relasi dengan Tuhan. Salah satunya adalah dengan doa. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersama berdoa, menaikkan permohonan dan ucapan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang maha besar, kami kembali datang ke hadirat Tuhan, berterima kasih dan mensyukuri segala berkat Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Di dalam satu minggu ini kami merasakan bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan dan meninggalkan kami. Akan tetapi Tuhan yang selalu memberikan kekuatan bagi kami dan juga memampukan kami untuk bertahan. Terlebih di dalam kondisi darurat COVID-19 ini, Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami. Tuhan masih memampukan kami untuk bertahan. Tentunya kami dasari dengan keyakinan penuh kepada Tuhan yang memberikan kehidupan bagi kami.
Kami juga mensyukuri atas segala kesempatan yang Tuhan berikan, secara khusus di dalam kami beribadah, secara khusus di dalam kami bersyukur dan melaksanakan setiap tugas kami masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang ada di GKJ Sukoharjo ini. Bolehlah Tuhan yang akan memberkati setiap jemaat dari yang masih anak-anak sampai dengan yang sudah lansia. Tuhan yang akan membentenginya dan menjauhkan dari kuasa-kuasa roh jahat. Bagi anak-anak kami yang saat ini mungkin masih terbatas untuk bersekolah, Tuhan yang akan selalu mendampingi mereka di dalam belajar, sehingga Tuhan yang akan memberikan ketekunan, rajin, dan juga Tuhan yang akan memampukan dalam menyelesaikan setiap tugasnya. Demikian pula saudara-saudara kami yang saat ini masih menyelesaikan setiap tugasnya, juga Tuhan yang akan memberkatinya. Begitu pula kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit ataupun dalam masa pemulihan. Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan menyertainya. Secara khusus kami mendoakan bagi Pak Sardi yang saat ini sedang sakit. Tuhan yang akan memberkati dan juga memberikan kesembuhan melalui setiap perawatan, obat, dan makanan yang ada, sehingga segala sesuatu yang diterimanya hanyalah dari Tuhan Allah, Sang Pemberi kehidupan. Kami juga bersyukur ya Tuhan atas kesempatan ini. Tuhan masih izinkan kami untuk beribadah. Ajarkan kepada kami untuk bersedia dituntun oleh Roh-Mu, sehingga kami tidak bertindak di dalam kehidupan kami hanya sesuai dengan keinginan kami sendiri, akan tetapi hanya sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Kami juga berdoa ya Tuhan, mensyukuri atas pembangunan gereja Pepantan Curug Sewu yang saat ini telah Tuhan tuntun dan masih Tuhan tuntun. Kami mohon Tuhan yang akan memberkatinya, Tuhan yang akan menyertainya, sehingga pembangunan gereja Pepantan Curug Sewu ini dapat selesai pada waktunya dan tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Secara khusus pada hari Pentakosta ini, Minggu Pentakosta ini, kami mensyukuri ya Tuhan atas berkat Tuhan kepada kami, yaitu Roh Kudus yang telah Tuhan curahkan kepada setiap umat Tuhan, sehingga pada saat ini kami dimampukan untuk bertahan hidup, tentunya hanya karena kekuatan dari Tuhan yang kami rasakan tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Ajarkan kepada kami untuk bersedia hidup dituntun oleh Roh Tuhan, dan tentunya Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan penyertaan kepada setiap kami umat manusia. Demikian ya Tuhan, doa ini kami naikkan, dan pada saat ini perkenankanlah kami menaikkan doa kami pribadi. Demikian ya Tuhan, doa ini kami naikkan dengan penuh syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami yang sejati, kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri, dan mari bersama-sama dengan jemaat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membawa persembahan kita dengan hati bersyukur sambil mengingat firman Tuhan, yaitu yang demikian: biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai.
Mari kita mengumpulkan persembahan sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan memujikan NKB 134 bait 1 dan 2. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Engkau tawarkan padaku, agar dalam masa muda ku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Jemaat, kami undang bangkit berdiri, kita akan bersama menaikkan doa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pada saat ini dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur kami memberikan persembahan kepada Tuhan, yaitu wujud terima kasih kami kepada Tuhan yang telah memberikan segalanya kepada kami. Ajarkan kepada kami ya Tuhan untuk selalu bersyukur, mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga bolehlah hidup kami tetaplah sesuai dengan kehendak Tuhan, dan biarlah hidup kami tetaplah dituntun oleh Roh-Mu yang kudus. Doa ini kami naikkan ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka hati untuk menerima aliran Roh Kudus, dan mari kita menjadi saksi dari karya Allah untuk memuliakan Dia di dalam hidup kita, dan bersiaplah hati, mempersiapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah meneguhkan jalanmu dengan kasih karunia yang tak berkesudahan. Kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupanmu dengan aliran airnya yang berlimpah. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya.
agar kami kuat dan